Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebaiknya kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai bab 9, yaitu mengenai pertanyaan romantik berupa pada pembelajaran kooperatif, guru meminta murid berdiskusi kelompok. Setelah 10 menit, kelas menjadi bising, sebagian murid mengobrol di luar topik, 2 murid mendominasi, dan beberapa murid pasif. Nah, guru kemudian menghentikan diskusi dan kembali ceramah. Akhirnya, tujuan pembelajaran tidak tercapai dan waktu habis. Nah, menurut kalian, apa yang salah dari modal pembelajaran atau manajemen dari kelas? Jelaskan dengan bukti. Mungkin kalau menurut pendapatku, permasalahan utamanya itu berasal dari manajemen guru dan desain pembelajarannya, bukan pada model pembelajaran kooperatif itu sendiri. Nah, model pembelajaran kooperatif kan secara teoritis, misalnya menurut Johnson dan Johnson, memiliki 5 unsur utama, yaitu ketergantungan positif atau positive interdependence, akuntabilitas individu atau individual accountability, kemudian interaksi tatap muka, keterampilan sosial, dan evaluasi dari kelompok. Nah, dalam kasus ini tuh mereka tuh kelas menjadi bising dan diskusi melenceng, menunjukkan tidak adanya aturan kerja kelompok yang pasti. Misalkan guru itu membagi siswa dalam kelompok, kemudian guru juga melihat bagaimana proses siswa itu membagi, misal ada yang jadi ketua, jadi kemudian penyaji ataupun mencari materi dan lain sebagainya. Nah, aturannya guru itu selain memberikan kelompok juga memberikan arahan untuk membagi tugas dari kelompok. Kemudian 2 murid mendominasi. Nah, tidak ada pembagian atau dari struktur partisipasi ini yang membuat sebagian murid, beberapa murid itu mendominasi. Seharusnya pembelajaran itu kan merata, dapat diterapkan, diterima, dan menjadi wadah pembelajaran sehingga mereka dapat mendapatkan ilmu. Kemudian sebagian murid pasif. Nah, tidak ada mekanisme dari akuntabilitas individu, atau misalkan kesadaran murid pasif tadi, misal udah dikasih tugas ataupun tidak ada rasa ingin bertanya kepada temannya, ini bagian aku yang bagian mana ya. Kemudian mungkin dia tuh cuma diam atau cuma lihat-lihat kawannya, tidak ada bantu. Kemudian tadi kan guru kembali ceramah. Nah, ini tuh menandakannya kurang kesiapan strategi dan fasilitas dari diskusi. Menurutku, model kooperatif itu tidak salah. Yang bermasalah adalah kurangnya scaffolding ataupun bimbingan awal sebelum pembelajaran dan tidak adanya struktur tugas yang jelas kepada setiap individu dari pembagian kelompok. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada dari saudari-saudari lain boleh menambahkan. Kalau menurut saya setuju dengan Cinta tadi. Kan bisa dilihat dari gejalanya tadi kan. Masalah utamanya tuh bukan dari model pembelajaran kooperatifnya, tetapi pada manajemen kelasnya. Nah, dalam diskusi itu dilepas tanpa struktur, kayak nggak terstruktur gitu. Nah, jadi murid nggak tahu tuh mau ngelakuin apa. Jadi ya kalau dia nggak tahu, apalagi kalau nggak dibagi peran, jadi dia ngobrol dong. Namanya anak sekolah dasar yang masih butuh dibimbing, jadi tidak ada kontrol atau monitoring dari gurunya. Jadi ya itu kelasnya jadi nggak terarah. Jadi logikanya bukan diskusi kelompok gagal, tapi diskusi tidak didesain dengan benar, jadi nggak terstruktur gitu. Ya, harusnya dari awal tuh guru ngasih pembagian peran dari setiap individu maupun dalam lingkup kelompok. Jadi itu biar jangan menyalahkan tentang pembelajaran, tapi tentang desain dari pembelajaran yang diterapkan guru dalam praktik pembelajaran itu sendiri. Kegagalan dalam prosedurnya gitu. Jadi dan juga tadi yang menurut pasif itu kan itu karena mereka tidak ada rasa tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Nah, guru tuh bisa kayak walaupun misalkan ini berkelompok tapi nilainya tetap individu. Biar memicu rasa siswa tuh pengen berkontribusi. Jadi tuh muridnya tuh kayak tidak bisa kayak bisa numpang sama kawan aku nih karena kan ini kelompok katanya. Jadi saya gitu karena semuanya kan harus dinilai berdasarkan individu. Misal
secara keseluruhan misal penyajian hasil dari pembahasan mungkin boleh dimasukkan 2 nilai kan, nilai dari kelompok dengan nilai dari individu. Misal gurunya itu menanyakan, kamu misal Faras mengerjakan pada bagian apa, misal bagian nyari materi atau nyusun materi. Oh sudah bagus Faras, ini sudah runtut. Nah itu kan berarti guru tuh tahu misal nilai dari setiap individu keahliannya di bagian mana. Mungkin juga untuk pembagian lagi di rolling lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi setiap murid mendapatkan bagian peran kayak dapat semua gitu perannya. Salsa. Saya setuju dengan pendapat kalian semua ini. Itu tadi kan bukan model kooperatifnya kan, tetapi manajemen kelasnya tadi. Nah, dari situ tuh sebenarnya tuh kalau misalnya diatur dengan baik tuh guru nih bisa menyiapkan aturan atau strukturnya yang jelas. Yo, jadi kelas nih tidak ada yang ribut lah, tidak tuh ada yang ngobrol di luar topik pembelajaran gitu ya. Sudah tuh misalnya nih kalau dari awal guru tuh sudah kasih aturan seperti harus fokus sama tugas dan semua anggota tuh harus semua anggota kelompok tuh harus ikut berbicara gitu biar tidak ada membebankan antara satu sama yang lainnya. Tadi mungkin ya lebih ke cara guru menata pembelajaran ataupun manajemen pembelajaran. Gimana cara guru tuh membuat pembelajaran itu tetap aktif walaupun misal dalam basis kelompok, karena kan kooperatif kan. Mereka tuh harus manajemen misal saling bisa berkomunikasi, kemudian menyelaraskan pendapat dan lain sebagainya. Mungkin ini juga kayak ada diskusinya tuh kayak ada Masih tujuannya gitu nah kurang terarah. Iya, kayak mana ya, diskusinya itu tentang apa gitu. Nah nanti kan bisa guru nih di akhir nanti bilang kalau nanti tuh bakalan ditanya satu-satu, mereka tuh jadi semuanya tuh ikut berpartisipasi dalam diskusi. Atau mungkin bisa juga kalau misalkan diskusinya ini udah kayak siswanya tuh bising keluar dari topik tadi, mungkin gurunya tuh bisa mendekati siswa, contohnya udah paham belum ini? Iya, jadi mereka tuh kayak kaget loh. Iya, aku tadi tidak ada belajar apa-apa kok ibu. Masih ada menyimak. Gimana nih ibu udah nanya nih bentar lagi waktunya. Jadi mereka tuh bakalan berusaha gitu loh untuk diskusi gitu. Jadi gurunya tuh kayak bukan kayak mana bukan ngelepas mereka bayar diskusi. Jadi ada gitu, kayak ada pemancing atau pemantiknya gitu kan. Iya, gurunya tuh juga harus kayak perhatiin siswanya tuh beneran diskusi atau tidak gitu, biar tidak keluar dari topik gitu. Selain itu juga mungkin kayak gini gak sih, atau topiknya tuh kurang dikuasai, misal baru pertama kali mendengar. Mungkin guru juga tadi kan tidak ada dalam scaffolding gak sih, kayak pembelajarannya tuh saling berkaitan kan. Mungkin pembelajaran minggu ini dengan minggu lalu dengan minggu ini tuh kurang berkaitan, jadi mereka tuh macam masih mencerna apa dari makna atau tujuan pembelajaran tuh mungkin, karena mungkin gurunya tidak melakukan scaffolding. Scaffolding ini yang bertahap ya? Iya, kayak pembelajaran bertahap. Misal untuk mengetahui pembelajaran metamorfosis, dikenalkan dulu materi tentang hewan yang berkembang biak tuh ada apa baik. Misal ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang bisa bertelur dan beranak. Dan itu baru ke tahap selanjutnya lagi. Baru terakhir itu kayak bagian metamorfosisnya, bagian dari hewan yang bisa melakukan transformasi bentuk beberapa fase gitu. Mungkin baik gurunya tidak melakukan scaffolding juga. Boleh lanjut. Oh, jadi siswanya tuh kayak tidak ngerti apa yang bakalan mereka takut omongin gitu ya? Takutnya mungkin penyebab mereka ribut atau pasif itu jadi karena mereka tidak tidak tahu yang berkaitan. mereka omongin, jadi kayak malas gitu untuk berdiskusi. Ya, bisa jadi gitu. Kan kita tidak tahu penyebabnya. Soalnya di sini tidak dijelaskan. Cuman membahas tentang model pembelajaran dan desain pembelajaran, cara guru menangani pembelajaran tersebut. Boleh? Tadi kan kita bahas tentang model apa yang salah dalam model pembelajaran atau manajemen kelasnya. Nah, di nomor 2 ini rutin atau prosedur apa yang seharusnya disiapkan sebelum kerja kelompok dimulai? Mungkin menurut saya ya, bagian yang sering diabaikan tuh diskusi yang
efektif itu dibangun bukan dilepas. Ya. Nah, jadi tujuan dan tugasnya tuh harus jelas juga, kayak murid harus tahu kami harus menghasilkan apa gitu. Nah, contohnya bukan diskusikan tapi buat 3 kesimpulan dan 1 contoh. Nah, aturan kerja kelompoknya fokus pada topiknya, semua anggota harus berkontribusi. Itulah yang pentingnya, harus bagi kelompok, kayak misalnya ada yang ini apa perannya harus Ketua. bagi kelompok, ada ketua, ada sekretarisnya. Jadi selanjutnya pada waktu, kan tadi pembagian peran nih, pada waktu dan tahapannya juga, misalnya 3 menit membaca, 5 menitnya diskusi tuh, saling diskusi, dan 2 menitnya tuh menyimpulkan. Jadi dalam waktu singkat itu tuh siswa bukan hanya ngomong doang, tapi emang diskusi yang menghasilkan tugasnya itu. Mungkin dari mana? Ya, yang jelasnya untuk dalam pembelajaran ini tuh guru tuh harus memang menekankan dengan tujuan pembelajaran yang hari ini. Sebelum pembelajaran kan pastinya guru tuh ngasih tahu dulu hari ini kita bakal belajar apa. Nah, kemudian juga pada minggu lalu pasti udah dikasih tahu topik kisi-kisi, misalnya mau dibahasnya apa, misal besok siapin buku belajar ini, kita besok belajar ini. Jadi kan ada juga membangun kesiapan murid sebelum itu. Misal juga kalaupun ada kerja kelompok kooperatif, misal dalam pembelajaran IPA diperlukan misal alat dan bahan, udah pasti harus dikasih tahu dulu, misal minggu ini bawa peralatan A, peralatan B, ataupun bahan yang perlu disiapkan. Jadi dengan tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian instruksi, langkah-langkah kegiatan juga harus jelas, sehingga mereka tuh mudah memahami dan mereka tuh bisa terlibat semua dalam pembelajaran tuh. Jadi ibaratnya mereka tuh pasti bakal bisa aktif kalau mereka tuh menguasai tentang apa yang mereka pelajari, tidak sih? Misal udah sering mereka tengok, atau misal yang familiar lah dengan mereka, yang familiar gitu kan. Misal kalau maupun pembentukan kelompok tuh harus heterogen, misal kemampuannya tuh harus dibedakan, gender, jenis kelaminnya juga, ataupun karakternya juga. Jadi mereka tuh dalam pembelajaran kooperatif Saling membutuhkan saling membutuhkan dengan keahlian masing-masing kan. Kemudian kan kemampuan setiap orang tuh beda-beda. Mereka tuh juga ada menguasai mungkin skill-skill yang kawannya tidak kuasai. Jadi memang harus saling membutuhkan dalam pembelajaran kooperatif nih. Tadi kan yang Intan bilang juga setiap murid itu memiliki tanggung jawab, misal pembagian ada yang jadi ketua, penulis, penyaji, pengamat waktu, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang namanya dominasi, adanya itu partisipasi aktif dari setiap anggota. Kemudian juga guru tuh sebenarnya kan siswa tuh tidak tahu cara diskusi yang benar tuh kayak mana. Sebelum hal itu memang mungkin guru sebagai role model tuh harus ngasih tahu diskusi yang betul tuh kayak mana, misal topik yang harus memang dibahasnya apa. Jadi memang ada hasil, sehingga mereka tuh bukan cuma ngomong kayak di luar topik, kayak tidak sesuai gitu topik dengan yang diomongi. Yaitu guru tuh misal ngasih poin-poin tata cara misal diskusi tuh kayak mana. Jadi kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dari guru tuh harus bersifat yang dapat menimbulkan pertanyaan ataupun rasa penasaran dari siswa. Misalkan guru ngasih pertanyaan yang tidak relevan dengan siswanya, emangnya siswanya bakal penasaran dengan jawabannya? Tidak kan? Jadi memang mungkin disesuaikan lagi dengan topik lingkungan di sekitar. Untuk kayak mana ya, biar dia tuh familiar dan penasaran. Misal kenapa ya kalau ikan tuh bisa bernafas di air, sedangkan kalau manusia tidak. Nah mungkin mereka bagi yang udah tahu duluan mungkin bakal bisa jawab, tapi kalau yang belum tahu kayak mana, nah mungkin perlu diskusi. Ada yang tahu tadi dengan yang tidak tuh saling ngambil keputusan bersama ataupun kesepakatan bersama, bisa disimpulkan dan dapatkan hasil pemahaman yang sama. Nanti gurunya itulah yang kayak apa, ngambil kesimpulan atau sebagai apa nih, penguatan materi dari pemahaman siswa yang ada. Nah mungkin itu dari aku.
menurut aku juga ini diperlukan aturan kerja kelompok nih gitu. Misalnya tuh kayak kalau misalnya di akhirnya tuh tujuannya gurunya tuh mengungkapkan kesimpulan dari diskusi mereka kan ya kesimpulan dari diskusi mereka tadi mungkin bisa dibuat aturan semua anggotanya itu harus berbicara bergantian gitu. Iya, jadi tidak cuma satu orang yang paham. Tidak cuma satu orang. Nah, dan juga apa ya, mungkin pada saat diskusi bisa dibuat aturan menggunakan suara yang pelan, jadi tetap apa ya, suasana kelas tuh tetap ini terjaga gitu, nah tidak bising-bisingnya. Terus mungkin juga bisa waktunya yang terstruktur yang sudah ditentukan sama gurunya, mungkin bisa 2 menit membaca soal, 5 menitnya untuk diskusinya tadi, lalu kemudian 3 menitnya tuh untuk mereka merangkum dari hasil diskusi mereka tadi. Lalu yang terakhir tuh seperti yang kita sudah bahas sebelumnya tadi, sistem kontrol kelas dari gurunya tadi. Misalkan udah mulai bising nih, mungkin guru bisa kayak ada ice breaking. Udah sih bukan ice breaking, kayak lebih ke suaranya anak-anak mungkin gitu kan, kayak apa ya, mungkin bisa dengan ice breaking itu untuk awal itu gak sih Awal cocok pembelajaran. kalau ditaruh tengah tuh cocok sih kalau misalnya ada siswa yang ngantuk atau apa, cuman lebih ini kan lagi diskusi, maksudnya tuh jangan sampai keluar topik gitu dah sih maksudnya tuh. Juga bisa kayak kasih kode gitu loh yang biasanya guru lakuin, misalkan kode pakai tangan apa kayak mana lah gitu, pokoknya kode untuk anaknya tuh diam gitu. Nah, dan juga tadi udah dibahas kan kalau gurunya tuh udah cuman diam baik tapi kayak keliling liatin siswanya tadi untuk siswa. Tapi mungkin kalau ice breaking itu juga bukan tentang apa nyanyi, tapi itu juga kayak soal kuis kan ada tuh. itu masuk ke pertanyaan romantis sih. Tidak, kan ada kata Apa? Tapi ini tuh lagi diskusi nanti. Iya, misalkan mereka ada fokus, Kita keluar dari itu. bisa membangkitkan rasa fokusnya dengan kuis, dengan pertanyaan yang relevan dengan topiknya tersebut. Kayaknya bisa tergantung. Tapi dia lagi diskusi udah ribut, berarti kasih itu pertanyaan. Iya, Tapi udah selesai. ada waktunya juga. Dan kita kasih waktu. Kalau menurutku kalau SD di tengah-tengah diskusi kan enggak Kalau nggak efektif. diskusi enggak. Lanjut ke nomor 3. Udah? Ada yang mau nambahin? Yang nomor 3 tadi kan pertanyaan yang 3 ya. Nah, bagaimana merancang akuntabilitas individu agar semua murid terlibat dan belajar? Bagaimana dia itu merancang akuntabilitas individu semua murid Menurut saya. akuntabilitas. Atau Cinta dulu? Aku dulu. Kalau menurut aku ya, untuk akuntabilitas individu ini penting banget karena supaya semua murid itu benar-benar ikut terlibat dalam diskusinya tersebut atau kerja kelompok yang tadi itu. Misalnya setiap murid itu bisa diminta menulis jawaban atau pendapatnya sendiri sebelum didiskusikan bersama. Nah, selain itu saat presentasi, guru bisa menunjuk anggota kelompok secara acak untuk menjelaskan hasil diskusi. Jadi, semua murid itu harus siap dan memahami materi. Nah, pembagian perannya tuh juga bisa membantu supaya setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Nah, dan ditambah lagi guru perlu aktif seperti yang dikatakan Pak tadi, berkeliling untuk mengecek yang tadi itu kan. Nah, jadi bisa ini dapat melihat siswa itu bekerja dengan baik atau tidak, dan dengan cara ini tuh semua murid tuh jadi lebih terlibat dan pembelajaran tuh terlihat lebih efektif. Mungkin banyak yang salah mengira gitu. Nah, kerja kelompok itu kerja bersama saja gitu. Kan kerja kelompok tuh harusnya emang yang di dalam satu kelompok itu emang paham pada topiknya, nggak cuman ya kerja sama aku nyari ini tapi dia nggak paham nih apa Mungkin topik boleh kayak tugasnya. gitu. Mungkin boleh bisa pembagian tugas, tapi tetap didiskusikan lagi kan. Dipahami Iya, sama dipahami materi. tiap anaknya tuh.
Jadi tugas mungkin setiap murid punya bagian, misalnya yaitu tadi tiap orang menjelaskan satu poin. Jadi ya memang itu kan kerja kelompok biar cepat selesai juga. Jadi dibagi tuh satu orangnya satu poin. Tapi nggak lepas dari dia harus memahami semua poin yang ada dikasih gurunya itu. Pada nilai tidak hanya dari hasil kelompok tapi juga kontribusi pribadi. Guru bisa menunjuk juga siapa aja untuk menjawab. Jadi semuanya tuh harus siap, nggak kayak misalnya kan biasanya mungkin ada tuh guru yang kayak nunjuk nih kelompok ini, terus kan ada satu orang yang dominan yang bisa jawab semuanya, jadi kayak nanti kan itu itu aja yang jawab, kita biasa aja gitu. Nah yang kelompok lainnya kayak manggil secara acak gitu ya. Maksudnya bukan, misalnya kayak ini kan kelompok nih bertiga, aku tuh guru, aku tuh nunjuk kelompok ini yang ngomong cuma coba salah satu, kayak yang dominan yang jawab gitu. Nah karena dia lebih paham materinya, lebih misal cara ngomongnya jadi lantak kono gitu loh, karena udah ada yang paham. jadi semuanya tuh emang harus bisa siap. Kalau misal tiba-tiba gurunya tuh nunjuk kamu gitu, Iya, manggil secara acak kan. iya. Atau juga misal memang boleh misal kelompok 3 nanti, tapi jawaban kalian harus berbeda ya, pakai pendapat sendiri-sendiri ya, bisa dikasih tahu juga, misal yang ini jawab ini jawab itu, yang itu kayak gini juga. Nah, jadi kan sebenarnya kan tujuannya itu membangun pemahaman siswa kan, walaupun misal dengan bahasa yang berbeda, tapi ya itu tujuannya itu membangun pemahaman. Iya. Mungkin bisa juga pada lembar diskusi. Jadi setiap anak pada lembar diskusi itu kayak setiap anak nulis jawabannya sendiri. Kan ada tuh biasanya kelompok tuh, ya udah ini yang dikumpul tuh satu lembar udah kumpul ke guru gitu kan. Jadi emang semua anak tuh nulis semua. Jadi memang dia paham apa yang dia tulis. Karena pribadi aku kalau nulis aku paham. Tapi kalau nggak nulis aku nggak akan paham. Karena kan kita nulis itu juga membaca juga, Iya. jadi agak nyangkut di otak. Juga bisa kayak misalnya tuh dalam satu kelompok tuh dikasih nomor 1 sampai 4. Terus nanti kan gurunya tuh kayak yang tadi tuh manggil acak, misalnya manggil nomor 3 gitu. Jadi tuh kayak semua nomor 3 dari tiga kelompok. siap. Iya, satu kelompok tuh harus siap untuk jawab pertanyaan dari guru tadi. Nah ini juga jadi solusi untuk siswa yang dominasi tadi. Pun juga kan nggak selalu nggak selalu, nggak semuanya sama jawabannya gitu. Ya, kan Ada ada yang pendapat beda. sendiri. Iya. Pendapat sendiri. Dan juga bisa juga kayak setelah diskusi nanti bakalan ada tadi udah dibahas belum soal kuis? Belum? Iya, kayak soal kuis gitu, kayak menguji pemahaman masing-masing siswa per individu gitu. Dalam LKPD kan dikasih LKPD masing-masing. Iya, jadi semuanya tuh bakalan berusaha untuk memahami materi gitu. Atau misal pakai kayak exit ticket. Misal exit ticket tuh siapa yang tahu ke ini nanti boleh keluar, boleh keluar boleh istirahat pulang. atau boleh pulang. Itu kan juga kalau yang tidak bisa jawabnya kayak mana? Nah, berarti Jangan dia benar-benar sih. harus fokus diskusi Iya, gitu. betul. Memang harus paham dari materi yang mereka pelajari. Kemudian juga mungkin bisa dilakukan tentang penilaian teman. Bisa murid itu menilai kontribusi anggota kelompok. Jadi setiap yang ngupload tuh mereka tuh ngasih tahu. Misal Banyak aktif gitu. ngasih tahu, misal salah satu nanti gantian, menurut kalian ini siapa sih yang aktif di kelompok kalian, dicatat. Misal Paras buat ini. Kalau memang jawaban dari keempat kelompok itu sama kan berarti memang berkontribusi semua. Iya. Dia dalam anggota itu sama semua. Tapi bisa kalau ada yang jawab ini ada, yang ini tidak, mungkin ada yang salah satu tuh tidak bekerja tapi karena kasihan teman dekatnya dibuatnya lah. Kan kita tidak tahu. Bisa juga kan ditanyain langsung ke siswanya, kalau kamu tadi ngerjain apa, nanti ditanya lagi pakai pertanyaan, ini dapat ini dari mana. Nah, kalau memang dia ada buat, dia tidak bisa jawab, tapi kalau dia yang membuatnya pasti bisa. Berarti lebih ke gurunya lagi kayak Emang harus teliti sih. gurunya lagi kayak merhatiin siswanya gitu. Satu-satu. Jadi ini cuman kayak untuk mereka tuh kayak apa ya, pancingan untuk mereka tuh berpartisipasi aktif baik gitu. Itu
untuk mendorong tanggung jawab sosial mereka. Jadi kan tadi setelah dikasih pembagian peran dan lain-lain, kalau seandainya udah dikasih tapi tidak dijalankan, kayak mana? Aku tuh kan pernah turun ke SD kemana tuh, SD Rangsono tuh. Jadi tuh ada disuruh sama gurunya kayak ada tugas gitu. Nah emang pribadi tuh individu. Aku tuh heran, adalah aku tuh juga kayak nengok, oh anak ini pintar gitu kan. Udah selesai, dia udah ngumpul di depan meja guru, kawan sebelahnya tuh belum selesai. Aku tuh herannya kok dia tuh nulisin punya kawannya. Kasian atau misalnya Entah- kawan dekatnya. Entah kayak, ya kalau kawan dekat kayaknya kawan dekat karena sebangsa juga kan. Cuman kan aku nggak bisa menyimpulkan itu tuh kasihan atau apa. Cuma kayak kenapa Jadi nggak suruh mau? atau tidak? Kalau disuruhnya sih kayaknya enggak, karena mukanya sama-sama baik gitu. Nah berdua itu tuh apa yang nulis itu tuh kebaikan, jadi orang baik banget. Bisa, tolong dong nulis ini, aku capek nih tentang anakku. Harus ditulisin gitu kan. Harus ditulisin. Nggak tahu juga, cuman kayak ya itulah kan namanya beda-beda. Selain itu juga mungkin dapat melakukan teknik dari struktur kooperatif, yaitu think, pair, share. Berpikir sendiri, kemudian diskusi, kelompok, baru berbagi. Jadi maksudnya ini misal kita tuh ada pendapat dewek, misal tadi udah ada pemahaman guru ngasih materi, terus dia tuh dicatat dulu sendiri jawaban mereka nih kayak mana, diskusi, kemudian baru berbagi, yaitu misal membagikan hasil setelah diskusi pemahaman mereka. Kemudian juga tadi selain mungkin LKPD untuk setiap individu, bisa juga siswa tuh menulis refleksi atau hal yang mereka pelajari. Kayak hari ini kita belajar apa, jadi yang misal ada yang bisa dalam teknik langsung, misal langsung angkat tangan terus ngomong ini pembelajarannya hari ini gini-gini, atau bisa juga di buku catatannya, nanti mungkin bakal ditengok di minggu depan ataupun pas sebelum balik, tengok udah batas mana sih pemahaman siswa, sehingga guru tuh kayak udah ngelewatin satu pembelajaran, nanti pembelajaran selanjutnya tuh kayak gak paham siswanya, karena ada salah satu materi ternyata siswa tuh cuman asal berpartisipasi be numpang ngomong. Takutnya kan misal kalau dalam pembelajaran matematika minggu ini misal dia nyontek kawannya buat tugas, minggu depan ada materi lain lagi tidak paham. Karena materi pembelajaran itu kan otomatis saling berhubungan. Iya, tidak bisa dilewatkan satu nanti paham satu yang lagi yang selanjutnya. Mungkin hal itu yang dapat kita jelaskan tentang 3 pertanyaan tadi. Intinya tuh kegagalan itu bukan pada model tapi pada kurang perencanaan tentang desain, nggak prosedur gitu loh. kemudian juga tidak ada struktur kelompok dari guru, misal membagi setiap siswa tuh ada yang jadi penyaji, ada yang jadi ketua, ada yang jadi nyari materi. Kalau dilihat kan, kalau diskusi tadi kan disebutkan apa mungkin kalau ceramah tuh lebih efektif, gurunya pakai metode ceramah kan kalau materi ceramah tuh masih bisa diterapkan tapi tergantung dengan materi. Dengan materinya kalau butuh misal eksplorasi kan tidak mungkin, tidak sesuai. Tapi kalau misal kalau matematika dikasih dulu ceramahnya tuh misal langsung kayak soal-soal gitu, nah itu kan masih masuk karena memang yang dibangunnya pemahaman. Nanti baru pembelajaran berikutnya kooperatif, misal dibuat kelompok, kerjakan bentuk soal cerita ini misal berpasangan nggak kelompoknya, begitu mungkin bisa. Sebenarnya ceramah ini enggak buruk-buruknya. Iya, masih relevan. Cuman iya, kalau masih di era dibutuhkan. sekarang Dicampur-campur kayak enggak, iya. Kayak kan anak-anak tuh kan butuh juga pemahaman. iya, maksudnya tuh kan mereka juga baru pertama kali dengar tentang materi itu kan. Ya, pasti butuh lah dulu. Nggak mungkin langsung dikasih soal pemecahan Iya, masalah. kayak masih butuh lah penjelasan dari gurunya tadi, kayak metode ceramah tadi kan. Tapi tuh yo jangan ceramah terus-terusan gitu, nah muridnya juga bakalan bosan. Kombinasikan. Iya, maksudnya tuh tidak buru-burunya gitu. Tidak ada yang salah, tapi kayak mana cara penanganannya baik. Sesuaikan dengan topik pembelajaran. atau enggak tadi kan kayak dalam kelompok tuh bisa lah
berpasangan dulu daripada kita bikin diskusi kelompok yang udah besar. penuh. Hmm. 03. Daripada kita bikin kelompok besar gitu, nah kayak misalnya 5 orang dalam satu kelas, 5 orang gitu, mending berpasangan dulu. Iya. Kayak kita diskusi ya anak-anak, tapi sama teman sebangku. Itu sih kayak, Tapi tidak menutup kemungkinan sih mereka bakalan Diskusinya tuh Iya. di luar dari topik yang seharusnya. Takutnya juga misal kalau seandainya kawan sepermainan nih lebih, kalau tidak fokus takutnya itu terbawa bahas-bahasan di luar pembelajaran tentang permainan, tentang apa. jadi masalah utamanya tadi tidak ada strukturnya, tidak prosedur, tidak ada peran dalam kelompok, tidak ada akuntabilitas individu. Terus guru juga terlalu cepat menyerah kembali ke ceramah. Bukan modelnya yang salah, tapi cara menjalankannya yang belum matang. Mari kita lanjut ke atau apa yang bisa kita pertanyakan. Kan tadi kita bahas mengenai setelah pembelajaran model kooperatif, kemudian guru tuh menggantinya tuh jadi metode ceramah. Nah, menurut kalian kenapa sih pendekatan ceramah itu jadi pelarian dari guru tuh? Lanjut kayak aku ngasih pertanyaan ke kalian, mengapa pendekatan ceramah itu justru menjadi pelarian ketika guru merasa diskusi itu gagal? Apakah itu solusi yang tepat atau malah sebaliknya? Bukan sih. Kenapa? Karena yang pertama itu dia tidak menyelesaikan Jangan pakai Tujuan pembelajarannya Ah. tadi kan memilih model kooperatif. kayak pertamanya dia lah memilih Kooperatif untuk sudah pembelajaran. tuh dia ini Di tengah pembelajaran karena- diganti. karena siswanya ribet kan digantinya dengan ceramah. Ceramah tuh mungkin kayak lebih ke teacher center sih. ya berpusat pada Iya, bukan berpusat pada siswanya yang membangun pemahaman. Mungkin yang kata kayak Salsa tadi bilang, kalau ceramah tuh bikin guru tuh merasa mudah ngontrol karena siswa tadi kan selama diskusi tadi ribut. Nah, mungkin guru tuh merasa kalau dibuat pakai metode ceramah lagi, guru tuh kayak bisa ngontrol siswa tuh untuk bisa lebih terarah, tapi siswa tuh tidak paham juga kalau seandainya tidak ada kegiatan-kegiatan aktivitas yang lain yang bisa membangun pengetahuannya, sehingga penggunaan metode ceramah ini bukan solusi yang tepat. Lanjut. Dan ini juga bertentangan sama apa tuh prinsip deep learning juga dah sih. Seharusnya dalam pembelajaran deep learning siswa tuh bisa bermakna, kemudian berkesadaran dalam pembelajaran, serta pembelajaran itu menyenangkan. Bayangkan kalau pembelajaran itu dari awal pembelajaran sampai akhir guru tuh hanya menjelaskan Ceramah. di mana letak siswa tuh bisa memaknai pembelajaran, di mana letak siswa tuh bisa bermakna, membangun kesadaran bahwa mereka lagi belajar, bisa fokus tentang apa yang gurunya jelaskan, bisa berkesadaran juga apa sih makna pembelajaran bagi dia, dan menyenangkan. Kalau seandainya pembelajarannya hanya berisi ceramah, kegiatan apa emang yang menyenangkan bagi siswa? Pasti tidak ada. Jadi kayak yang dibilang Faras tadi, tidak ada prinsip dari deep learning. Kalau seandainya mengganti model pembelajaran secara mendadak, apalagi kan tidak ada dalam planningnya, tidak ada dalam rencananya. Kalau seandainya diskusi ini gagal, pasti harapannya diskusi ini pasti berjalan lancar, kemudian sesuai dengan harapan, dan siswa tuh membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri. Berarti bahwa masalah kelas seharusnya tuh ditangani dengan respon
profesional. Jadi nggak asal langsung ganti metode gitu nggak sih? Seharusnya penggantian metode itu tidak menyelesaikan juga akar masalah tadi yang Iya. ribut. Misal tiba-tiba ganti ke ceramah, tambah lagi siswa tuh ribut ngomong di belakang. Tidak mendengarkan dia. Iya, ada yang Nggak jadi solusi. yang penting yaitu kita yaitu dengan profesional, kita harus menyelesaikan ya dengan metode itu dulu, jangan suka-suka ganti Itu tiba-tiba. kan ceramah itu kan strategi defensif ya, bukan solusi dari pedagogisnya kan. Iya, defensif ini kayak kayak mana ya, defensif. Apa defense? Defensif tuh kayak cuman memberikan definisi-definisi baik. Kan seharusnya pembelajaran tuh definisi-definisi itu kan tingkat kognitif yang di bawah bukan yang di atas. Kayak menjelaskan baik. Iya. Kemudian juga kayak definisi dari defensif tuh kurang membangun, kurang meningkatkan ini siswa rasa pemahaman, rasa pengetahuan, rasa ingin tahu. Kurang kalau cuma Olah menggunakan pikirnya, olah iya, hatinya, olahraganya. olah tubuh. Rasa Olah tubuh. orang tubuh nggak rasa. Iya, olah tubuh. Astagfirullah. Lanjut, adakah dari kalian lagi penasaran pertanyaan apa? Silahkan, saya tadi sudah memberi pertanyaan yang sudah terjawab juga dan saya sudah paham. Jika engkau minta emas permata, ya baca, silahkan. Nah, dalam kasus yang sudah kita ini di awal tadi, gurunya tuh sudah menerapkan manajemen kelas proaktif atau Masih reak. masih reaktif? Kan guru tadi menerapkannya manajemen kelas kan reaktif bukan proaktif. Jadi ciri reaktif kan bertindak setelah masalah itu muncul atau menghentikan diskusi ketika kacau, kayak mengganti tadi kan, mengganti metode. Nah, sedangkan manajemen proaktif ini mencegah masalah sejak awal dan merancang aturan, rutin, dan struktur. Jadi dari awal tuh sudah ditentuin gitu ya, Ya, kayak aturan-aturan. Nah, seperti itu. awalnya tuh dalam pembelajaran nih entah guru tuh ada memiliki desain atau rancangan manajemen intinya pembelajaran. bertindak di awal. Iya, atau mereka tuh ada Iya. pembelajaran atau tidak. Misal guru nih cuma milih-milih enaknya apa hari ini ngapain ya, pakai metode apa ya. Misal kayaknya bagus deh kalau hari ini metode kooperatif sehingga siswa tuh bisa kerja kelompok dan diskusi. Tapi kalau ada rancangan manajemennya itu dia diklasifikasikan lagi sebagai reaktif karena mereka tuh sudah, apalagi dalam kasusnya ini mereka ibu tuh atau guru itu melakukan tindakan setelah masalah itu muncul. Iya. Misal ngambil keputusan pribadi untuk mengubah metode jadi ceramah, kemudian menghentikan diskusi karena guru tidak bisa membimbing diskusi yang aktif. Kacau. Seharusnya kalau memang mau dianggap pembelajaran yang proaktif tuh, guru tuh udah menyiapkan beberapa skema. Misal kalau seandainya gagal skema pembelajaran satu melalui diskusi, mungkin guru tuh ada nyiapin lagi melalui presentasi, mungkin kayak langsung diskusinya tuh tetap tapi secara berpasangan untuk menghindari itu. Kemudian dipresentasikan juga walaupun dalam waktu singkat atau di tempat duduk mereka masing-masing. Misal dikasih contoh soal atau studi kasus diselesaikan. Setiap kelompok tuh memiliki studi kasus yang berbeda atau misal Jadi ada punya tanggung jawab pribadi dengan topik yang berbeda di Iya, tiap kelompoknya. kalau seandainya sama udah pasti ngikut-ngikut baik. Iya. Jadi Nanti ada salah satu dari kelompok tuh, itu lo contek sebenarnya. iya betul. Jadi Karena memang- topiknya sama. Jadi kalau untuk menghindari kayak gitu tadi harus menyiapkan manajemen proaktif, mencegah masalah, merancang aturan, dan memiliki struktur tanggung jawab untuk dalam pembagian kelompok. Apa resikonya jika guru itu tidak merancang transisi dalam pembelajaran? Hmm,
transisi ya. Ya, transisi dalam pembelajaran. Kalau nggak dirancang gitu mah. Mungkin Paras mau jawab. Apa resikonya Risikonya apa sih? pada transisi? Transisi ini misal pergantian jam pembelajaran atau pergantian Iya. topik pembelajaran. Dalam konteks apa? dalam pembelajaran, dalam merancang transisi dalam pembelajaran. Misal dalam materi, dalam pembelajaran matematika, transisinya itu perpindahan dari pecahan, dari bilangan biasa ke pecahan kayak gitu kah? Nah ya, intinya ini kayak ya resikonya tuh dalam pembelajaran gitu. Tapi dalam pembelajaran nih konsepnya mungkin satu pembelajaran. Dalam satu mata pelajaran. Iya. Oh iya, kayak aku tadi bilang kan, misal dalam MTK dari bilangan biasa menentukan kepecahan lagi nih masuk materinya, tapi guru tuh udah ngasih langsung patah, misal udah dikasih tahu minggu depan kita belajar ini ya, nanti kalian nyiapin ya barang-barang, misal kalau apa tuh misal alat dan bahan kayak kardus atau apa yang bikin media ini loh, pecahan kayak pizza atau apa, itu kan memudahkan mereka untuk dari pemahaman abstrak ke pemahaman konkret. Itu kan transisinya. Guru tuh menyiapkan media-media yang aktif. Kalau ya nggak ada transisi, udah pasti tuh waktu tuh terbuang percuma. Soalnya kayak mana ya, dalam pembelajaran tuh jadi kurang. Misal kelas tadi menjadi tidak terkendali, kemudian hilangnya arah dan fokus murid. Waktunya terbuang jadi. Oh, maksudnya nih pembagian kayak ini ya, kayak waktu diskusinya berapa menit, ini berapa menit gitu ya? Itu bisa, atau juga kayak perpindahan transisi materi gitu. Nah, materi dalam satu mapel, misal minggu ini belajar bilangan bulat, minggu depan tuh udah masuk pecahan. Jadi misal untuk menyiapkan siswa sebelum belajar pecahan tuh kayak mana? Kalau udah ada contohnya transisinya dulu, misal dari 1, 2, 1 iya. dibagi 2 jadi setengah. Dari awal. Iya, udah pasti kan kalau tidak ada disiapin transisi pembelajaran tuh waktu tuh terbuang sia-sia baik, karena siswa tuh tidak paham sebelum belajar materi ini, materi apa. Mungkin boleh lanjut. Nah tadi kan itu pas saat diskusi tiba-tiba guru memakai metode ceramah. Nah, apa dampak jangka panjangnya tuh jika guru itu terus menghindari diskusi kelompok karena takut menjadi tidak terkendali seperti Marx. Kita ada di Kalimantan. Apa tadi? Apa dampak Dampak jangka panjang itu kalau guru itu menghindari diskusi kelompok karena dia apa? tuh takut. Misal hari ini guru tuh merancang kooperatif, kemudian melakukan diskusi, kemudian kayak guru itu jadi trauma gak sih? Maksudmu kan? Kalau seandainya tidak dilakukan diskusi dalam jangka panjang tuh mungkin murid tuh kurang keterampilan sosialnya gak sih? Misal cara manajemen, misal untuk melakukan diskusi itu kayak mana, manajemen pembagian tugas tuh kayak mana. Dia takutnya kalau naik kelas lagi mereka tuh tidak bisa, misal cara diskusi, cara kerjasama yang baik itu kayak mana. Taunya misal bikin tugas individu dewek terus, kemudian tidak ada rasa, misal dalam kelompoknya, misal sekelompok ini bertiga, misal kalian sekelompok bertiga. Terus aku nanya ke Faras ini mungkin agak lupa materinya, tapi Salsa bantu karena dia itu ada tanggung jawab. Misal ini kan kawan sekelompok aku, misal diajarinya ini loh yang kita bahas tuh bagian ini. Faras tuh ingat karena dia tuh melakukan juga, tapi misal tidak ingat kata-katanya tuh kayak mana. Nah, itu kan meningkatkan rasa sosial kalau seandainya diajarkan cara berkelompok yang benar, bukan cuma numpang ngamuk. Kalau ceramah tadi kan kayak mereka tuh ya masing-masing gitu, nah ada dampak cuma nyimak-nyimak baik. Iya, ada dampak ke keterampilan sosial dia.
juga mereka tuh jadi tidak terbiasa untuk berpikir kritis. Mereka tuh udah terbiasa Sendiri aja, berpikirnya tuh kayak individu. kayak pasif baik gitu. Nah kayak cuma dengerin gurunya ceramah selesai gitu. nggak sih pasif tuh? Iya, Jadi tuh kayak mereka tuh udah ada mengasah pikiran mereka tadi, kayak dalam diskusi itu kan mereka mengasah pemikiran. bertukar pendapat. Iya, mengasah Sama. pikiran yang kritis tadi dalam diskusi itu. Kalau individu kan tidak gitu. Aku pengen nanya nih, menurut kalian kan tadi kalau seandainya guru tuh juga memberikan peran dalam kelompok, apakah pemberian peran dalam kelompok tuh selalu efektif? 16. Menurut kalian kalau guru memberikan peran dalam kelompok apakah selalu efektif? Menurut kalian apa kelemahan dari pemberian peran dari kelompok? Kalau menurutku itu peran itu memang sangat membantu, tetapi itu tidak selalu otomatis efektif. Nah, ada juga tuh kelemahannya. Yang pertama, murid bisa menjalankan peran secara formalitas. Yang kedua, peran itu tidak dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, peran tidak diawasi. Nah, agar peran dalam kelompok itu selalu efektif, dia tuh harus dari guru itu kayak dijelaskan perannya ini sebagai ini apa gitu kan, ini sebagai penyaji apa, pencatat apa gitu kan. Agar efektif tuh perannya harus dijelaskan terlebih dahulu kepada kelompok itu dan dipantau atau dievaluasi saat dia bekerja kelompok gitu. Jadi kalau kelemahan ini berarti misal takutnya misal guru A nih guru A nunjuk Faras disuruh bikin kayak mana ya, Faras yang jelasin presentasi, tapi yang sebenarnya memiliki keahlian tuh Salsa. Mungkin Faras tuh kayak merasa terbebani deh sih, kurang terbiasa. Padahal maksud bingung kayak mana karena udah dikasih arahan kan. Padahal tujuan gurunya tuh baik. Misal Faras tuh bisa lebih belajar berarti kan cara menyampaikan penjelasan, public speakingnya lebih baik. Mungkin bisa nanya ke Salsa kayak mana Sa, ngurangi rasa gugup Sa, misal kayak mana. Mungkin maksud guru tuh kayak gitu, tapi karena kurang komunikasi, kayak tidak ada pantauan misal pembagian peran nih, mungkin gurunya juga kenapa Faras ini mungkin tidak ada peran, ditengok kok anak ini kurang percaya diri mungkin tidak atau apa ya. Jadi itu ternyata ya memang diperlukan dalam pembagian peran tuh dijelaskan juga tugasnya kayak mana, kemudian dipantau dan dievaluasi. Kalau untuk peningkatan itu kurang efektif, minggu depan lagi berarti di rolling lagi siapa, karena tujuan pembelajaran kan semua siswa tuh menguasai setiap keterampilan, tetapi memang untuk keterampilan yang mereka miliki itu lebih diasah lagi. Tetap diasah juga, jangan meninggalkan apa yang sudah mereka miliki kan. Boleh lanjut? Masih 16 lagi kan? 14 ya, 16 menit lagi. 14, oh iya tadi 31, 15. Oh ini tahu. Menurut kalian apa sih indikator bahwa pembelajaran kooperatif itu berjalan dengan baik, bukan hanya terlihat aktif? Indikatornya ya dalam pembelajaran kooperatif itu tadi. Pembelajaran itu kan tidak cukup hanya terlihat ramai atau aktif. Jadi indikatornya itu yang benar. Yang pertama itu semua murid itu tuh ikut berkontribusi dalam diskusinya tersebut. Yang kedua, diskusi itu tetap fokus pada Materi. topik atau materinya tersebut. Nah, yang ketiga tuh
dari diskusinya tuh ada hasil yang jelas, nggak melenceng kemana-mana gitu. Misal siswa tuh dapat kesimpulan hasil diskusi mereka, tapi ternyata hasil diskusi mereka dengan pemahaman yang harusnya mereka miliki itu tidak sesuai. Selain itu kayak mana solusinya? Cara meluruskannya? Solusinya Misalkan tadi mereka tuh jelasin hasil kelompok, tapi ternyata ada sesuai hasil kelompoknya. Apakah sebaiknya guru tuh ngasih penguatan atau dicari lagi, kamu misal kurang nih, coba cari lagi, mungkin kurang tepat bahasanya atau materinya kurang tepat. kayaknya seharusnya guru itu membimbing lagi gak sih? Ini lagi Kayak mana dia nih? membimbing lagi. Biar ke arah yang benar. Ya, soalnya kalau dikasih jawaban tok langsung tuh kan kurang, berarti meningkatkan pemahaman. Iya. Berarti dibimbing lagi untuk menemukan jawaban yang lebih ideal dan lebih sesuai. Aku mau nanya. Aku Tapi pertanyaan tadi gak tahu yang mana. Kita kalau nanya. 20 lah. Nah tadi itu kan kita bahas murid ini enggak sih? Berkasih. Bukan murid yang dominan. Kita kan tadi bahas tentang murid yang dominan. Nah, kayak mana caranya kita tuh bisa memberi kesempatan kepada yang lainnya tuh, tapi tanpa mengurangi rasa yang partisipasi yang dominan tadi. Biar enggak ini ya, yang dominan. Nanti kan kalau misalnya kita bilang ke yang dominan tuh, saudara kau tuh yang kasih yang lain lagi, nah itu kan nanti dia sakit hati nanti dia tidak mau. Tidak sih, Iya, kayak agak dia. padahal dia tuh mungkin semangat pengen jawab, Iya. tahu. Jadi nggak pede lagi. Bukan nggak pede, dia malas. Hilang rasa Biar lah ini ibu dong. tidak boleh lagi gitu, malas aku itu lagi. Ya tetap anaknya yang itu kan nggak pede lagi kan. Kayak dia nggak percaya diri lagi. Kayak mana caranya? Bisa gini, beda sih dalam setiap pertemuan tuh guru tuh kayak ngasih jatah ini tidak sih, misal Jatah bicaranya. iya, misal dalam satu kali pertemuan tuh semuanya tuh harus bisa ngomong. Kalau seandainya ini yang udah ngomong sekali itu tidak perlu lagi, mungkin boleh dilanjutkan minggu depan kalau memang sesuai dengan topiknya. Kayak misal kalau Prof Syahrial tuh ngasih kesempatan kita tuh untuk berpendapat. Setiap kelompok tuh harus bisa mengeluarkan pendapat mereka walaupun salah, tapi kan tetap dikasih juga misal penguatan lagi. Mungkin memang jawaban anak yang mendominasi itu selalu betul karena dia memang paham, tapi kan kita juga pengen tahu dari sisi orang yang siswa yang pasif nih kayak mana jawaban mereka. Apakah mereka tuh paham tapi tidak berani ngomong, atau memang belum paham makanya mereka diam kan. Iya. Walaupun misal apa tuh tetap dikasih jatah harian untuk biar kebagian semua orang ngomong. Berarti kalau di SD itu misalkan jatah hariannya tuh mungkin bisa dibikin kayak bintang nggak sih? Udah dapet bintang hari ini 1. Yang Besok- belum tuh diusahakan gitu dulu gitu lah. Oh iya. Nanti pas akhir semester atau per berapa minggu sekali dikasih reward. Yang rajin aktif berbicara, diskusi, dan memang jawabannya betul, itu tuh aku dapat bisa pensil. Aku atau aja apa. kemarin SMA kayak yang nggak pernah alfa atau apa dikasih siswa terrajin. Ada 7 orang dan aku termasuk, dan aku yang bungkusin kadonya. Same. Aku pernah kayak Karena misal saudaranya. dalam pas SMA juga pas biologi tuh aku tuh kayak nyelesain 3 orang tercepat. Nah, Orang pertama yang duluan itu ini ngerjain dapat apa? Ngerjain soal biologi dalam rangka UTS, enggak, UAS atau lagi latihan soal B. Memang gurunya bilang kalau ada Enggak, pertamanya enggak ada. Cuman kami tuh excited be misal
ngerjain, ibu tuh bilang nanti siapa yang ngerjain duluan bakal ibu kasih hadiahnya tidak dikasih tahu apa, ternyata dapat coklat. Iya, aku juga punya kayak gitu. Seru, misal Aku dapat jadi tempat sebenarnya siswa tuh mungkin memang kalau reward tuh kan tergantung lagi apakah kebutuhannya atau memang pemenuhan ini bayar sih. Iya. Tapi kalau bisa meningkatkan rasa belajar, bisa juga kan misal dalam bentuk hadiah tapi dalam bentuk nilai. Kayak gitu kan tidak mesti juga dalam bentuk fisik. Apalagi anak SD suka banget kalau misalnya dia dapat reward kayak gitu. Dalam bentuk hal sederhana, misal dikasih Permen. penghapus bergambar, Nah, permen. Mereka kan suka yang lucu-lucu, kayak gitu. Mungkin next kita jadi guru kayak gitu nggak sih? Dalam event sekali-kali, Be. Tergantung kondisi SD-nya. Tergantung juga gaji kita kalau naik alhamdulillah. Iya. Iya. Sebenarnya bisa ambil dari duit kas. Tapi kan nggak juga SD-nya tuh. Iya. Kalau misalkan siswanya tuh kayak yang kurang mampu, Iya, betul, kayak mana lah kita maksainnya gitu. Dari duit kas, kebetulan ibu kami tuh Apa? sering berbagi. Iya. Lumayan ini. Iya. Kalau misalkan kondisi siswanya kayak yang di pedalaman gitu, Iya. bajunya dia baik kumal-kumal Iya. kita maksa Dan minta mungkin duit kas memberatkan, segini, iya. iya. Cuma untuk reward bayar juga udah efektif Mungkin juga lah. rewardnya kalau ini kayak UTS, kayak UAS, gak sih? Iya. Memang yang Besar. besar, kayak Bukan event kayak, besar, bukan kayak latihan mingguan atau apa. Benar. Kadang ada juga guruku tuh gini. Siapa yang selesai duluan, kakek kan kasih nilai, misalnya dari 95 ke ini. Kakek yang pertama tuh dapat 95, kakek yang kedua dapat 94, kakek yang ketiga dapat 93 gitu. Dikasih kayak Selain gitu. Jadi kayak- kan semangat dia, aku duluan Iya. gitu. Selain misal jawaban yang betul juga menuntut misal keterampilan menulis mereka tuh cepat tapi tetap bagus kan? Iya. Terus Gitu. Ya kita bilang Menurut Ya, kalian kita simpulkan aja di 5 menit ini apa tadi yang udah kita itu. satu pertanyaan lagi. Oke? iya. Gas. Apa? Menurut kalian tentang aturan kelas yang membatasi tentang kebebasan murid dalam belajar, apakah boleh atau apakah Oh, aturan kelas Maksudnya kayak gini, aturan kelasnya tuh kayak emang takutnya bisa dapat membebani tentang kreativitas belajar? berarti emang kayak harus fokus di satu ini Iya. dan nggak boleh yang kayak melenceng dari kayak gitu ya. Mungkin ya Padahal kan niat siswa tuh bisa mengeksplor iya. semuanya. Misal Tapi- mereka tuh pengen nyoba, menurut pandangan mereka tuh gini, tapi guru tuh tidak boleh nyoba hal-hal kegiatan Baru gitu kan. Ya menurut aku Ini sih dalam pendapat apa enggak? Dalam Kenapa menurut kalian? pendapat ya. Kalau aku nggak setuju. Aturan kelas tuh malah Karena- membebani kan? Iya, karena anak di bawah umur atau masih di sekolah dasar itu tuh masih suka yang namanya Bereksperimen. bereksperimen, berkreasi. Dia tuh suka nge-ekspor. Dia juga nggak bisa, dia juga kayak apa ya namanya anak Nggak bisa kecil tuh. dilarang-larang. Iya nggak bisa dilarang. Terus dia tuh nggak bisa yang namanya apa ya? Cuman taunya kayak mana ya? Dia tuh suka bertanya dengan hal-hal yang kadang tuh nggak ada di itu nah. Di pikirannya dia. di pikiran guru. Iya, dipikir Dan dulu. dia ya pasti ada. Karena dia nanya yang kayak gitu nah kayak gitu tiba-tiba nanti nggak sesuai topik yang dibahas tapi dia tuh kayak bisa penasaran jadi bu kayak gini nah sedangkan misalnya metode yang dipakai tuh yang emang harus serius dengan si topik ini gitu kan Iya. topik pembelajarannya menurut aku sih no ya Tapi pertanyaannya apa? Aturan gitu. aturan di kelas yang Kelas tuh kayak dapat membatasi kebebasan. Kan kebebasan tuh seharusnya tidak boleh dibatasi kan. Tapi mungkin maksud guru nih
aturan ini tuh misal aturan dalam tahu batas, misal ada diskusi jeda misal berapa menit, itu kan aturan dak. Kita kasih waktu dalam melaksanakan presentasi 5 menit per kelompok, karena kan presentasi cuma dikit, menjelaskan 2 poin baik, 2 pandangan mereka. Terus juga takutnya kalau aturan tuh orang pengen ngejelasin ini tapi malah tidak bisa, karena kayak mungkin pernah nyoba ngasih pendapat dewek tapi ternyata kayak respon gurunya tuh kurang, jadi anak tuh berkecil hati pengen nyampain pendapat. Jadi aturannya ini kalau terlalu ketat tuh juga bisa menghambat pembelajaran anak tuh tadi. Padahal mereka tuh bisa lebih dari itu tapi terhambat, ya tidak boleh. Anak-anak tuh kan umurnya segitu, kalau misalkan dilarang tambah dilakuinnya enggak sih, kayak bukan. Tapi ada baiknya ada tidaknya. Iya sih. baiknya tuh misal aturannya waktu guru tuh bisa memanfaatkan waktu tuh memang efektif, bahas ini bahas itu, dan pembelajarannya memang diharapkan sesuai dapat dipahami. Kalau Aturan tuh boleh, tapi kayak jangan terlalu ketat gitu, nah kayak sampai ngekang anak yang tidak bisa ngomong ngapain gitu nah. iya sih sebelumnya buat core. Nanti kalau bisa kayak gitu. Sedang aku ngepost di YouTube, nanti kamu nyimpen dari YouTube aku. Bisa, nggak bisa dikirim. Di YouTube, Bukan masalah lamanya lagi. di Nggak YouTube bisa tuh ya. kan video maksimal tuh berapa? 30 Bisa ya, aku MB. download. Bisa. Tidak bisa Intan. Apa? Download. Oh tapi salin link jadi ini ya bisa. Download di apa Google. Download Iya. itu bisa kok. Download Bisa. Intan. Bisa. Aku sudah sering download kayak gini. Aku kadang kan Kalau video kau dewe ya bisa. Iya. Kalau Faras yang Faras buka video kau udah bisa. bisa. Download videonya nyimpannya ke YouTube bukan ke galeri. Udah. Iya. Bisa ke galeri. Sudah. Sudah. Tidak ya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.